Ya, di event Indo Defense 2025 memang sudah sangat ramai sekali, khususnya di hari ini ya. Ini adalah hari terakhir event ini berlangsung dan hari ini spesialnya adalah di mana masyarakat umum ini bisa melihat langsung dan tidak hanya melihat-lihat saja, melainkan juga bisa langsung mencoba dan juga merasakan beberapa alutsista dari kurang lebih 42 negara yang ada di sini. Luar biasa canggih dan tentunya Indonesia sebagai tuan rumah tidak mau kalah ya, tidak kalah canggih juga alutsista atau juga alat utama sistem senjata Indonesia. Kalau di belakang saya, ini salah satu yang menarik perhatian publik, ini adalah mobil yang dinamakan Pandu. Ini adalah buatan dari PT Pindad atau buatan anak bangsa. Ini masih ada tulisan dari Presiden Pak Prabowo Subianto yang baru kemarin di hari Rabu meresmikan mobil ini. Kalau untuk lebih jauhnya, spesifikasinya apa saja dan apa yang membedakan mobil ini dengan Garuda Limousine atau kendaraan kepresidenan dari Prabowo Subianto, kita sudah bersama Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Mas Prima Karisma. Selamat siang, Mas. Selamat siang, selamat siang. Oke, Mas Prima, ini mungkin bisa dijelasin nih, apa sih perbedaannya mobil ini dari mobil kepresiden sebelumnya itu Garuda Limousine ya? Oke. Ini kan kalau dari bentuk kurang lebih hampir sama ya, Mas ya? Mungkin bisa dijelasin spesifiknya, Mas, Oke. silakan. Jadi kalau secara konsep, kalau untuk Garuda Limousine itu masih base-nya adalah combustion engine, Mas ya. Nah, sedangkan ini udah full EV. Jadi udah bukan hybrid. Kalau hybrid berarti ada combustion engine dan electrical. Kalau ini udah full EV. Maka dari itu kita kasih namanya itu Pandu TEV, Tactical EV gitu. Oke. Ini kan katanya kendaraan taktis ya. Ini kendaraan Ya, taktis yang tenaganya lah tenaga listrik. Ini pertama di Indonesia, betul, Mas? Betul. Jadi mungkin Kita kalau bisa sambil jalan kali ya, Mas? iya, oke, oke. Jadi kalau untuk EV sendiri di Indonesia mungkin udah cukup banyak, tapi ini mungkin one of the kind yang dia menggunakan 4x4 dengan power yang cukup tinggi, Mas ya. Oke. Nah, jadi kita sematkan motornya itu di bagian depan dan belakang cukup besar. Untuk yang tipe ini sendiri itu di depan 170 kW, di belakang 170 kW. Nah, tapi range-nya bisa kita adjust nanti, jadi bisa di 120, 130 sampai dengan 170. Jadi ini 4x4, di belakang ada motor, di depan ada motor lah. Pada saat nanti, makanya kenapa taktikal ya, karena nanti akan digunakan untuk operasi militer gitu. Nah, jadi ini harus memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan gitu untuk memenuhi operasi militer. Misalkan dia harus bisa nanjak dengan gradien tertentu, kemudian dia harus manuvernya harus bisa lincah dan lain sebagainya. Nah, itulah kelebihan dari Pandu TEV ini gitu. Oke. Ini mobil Pandu TV ini menggunakan tenaga listrik ya. Kalau untuk maksimal kecepatan ada di berapa sih, Mas? Maksimal kecepatan sebenarnya yang kami sematkan di sini itu bisa di atas 100 km per jam gitu. Nah, kemudian untuk baterai sendiri yang dipasang di sini ya, itu di range antara 70 sampai 100 kWh dan itu bisa mencapai lebih dari 400 km daya jelajahnya, dan itu pun masih bisa kami improve lagi karena kemarin ini kan masih fase pengembangan juga. Kami berusaha untuk improve mulai software, programming dan lain sebagainya ya, sehingga nanti bisa lebih efisien energi yang digunakan. Nanti harapannya bisa di atas 400 kilo lebih perform lagi. Oke, ini tentunya kan energi listrik ini biar lebih ramah lingkungan ya. Yes, Tadi betul. juga luar biasa, sekali ngecas ini bisa jarak tempuhnya ini 400 kilo lebih, bahkan lebih ya. Bahkan lebih, betul. Oke, untuk kapasitas sendiri ini ada bisa berapa penumpang di dalam ini? Kalau kapasitas sendiri emang didesainnya untuk 4 penumpang saat ini ya, masih 4 penumpang, jadi 2 depan 2 belakang. Cuma emang dengan beberapa adjustment, misalkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan user, Mas. Misalkan dari TNI atau Kementerian Pertahanan ada membutuhkan misalkan instalasi sistem senjata atau fitur-fitur yang lain, itu nanti bisa kita lakukan dan bisa kita upgrade sesuai namanya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan untuk kendaraan taktis ya. Kendaraan taktis ya. Yes. Oke, berarti ini mensupport zero emission gitu ya. Yes. Mungkin tentunya ini nantinya akan digunakan Pak Presiden juga untuk kedepannya mungkin ya. Hopefully ya, hopefully semua. Oke. Terima kasih Pak Prima Karisma. Saya mau muter-muter dulu, tapi ini kalau saya bisa tanya lagi, ini seluruhnya buatan Indonesia ya. Yes, jadi konsep yang kami kembangkan pada produk-produk Pindad adalah bagaimana kita membangun ekosistem dalam negeri, Mas, gitu. Jadi secara perlahan, walaupun mungkin masih ada beberapa komponen yang kita masih tergantung dengan produk-produk luar, tapi secara bertahap kita berusaha menggandeng mitra-mitra, partner-partner dalam negeri, sehingga dalam beberapa tahun ke depan kita bisa meningkatkan lokal konten tiap produk di Pindad gitu. Oke.
Oke, terima kasih Pak Prima, sukses selalu tentunya untuk PT Pindad. Dan ini kita lanjut muter-muter dulu ya. Silakan. Terima kasih ya. Di sini memang tidak hanya mobil Pandu saja, ini memang keluaran terbaru dan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sini juga banyak sekali masyarakat yang bisa mencoba langsung beberapa senjata atau juga alutsista yang ada di sini. Karena memang ini full semuanya buatan atau juga pabrikan dari Indonesia ya. Ini produksinya semuanya dari Indonesia. Kalau sebelah sini, ini ada beberapa senjata memang. Senjata-senjata di sini tentunya senjata yang dibuat atau diproduksi dari Indonesia juga. Dan yang menarik perhatian juga di sini, saudara, kita lihat, nah situ, Rampur atau kendaraan tempur. Ini kendaraan tempur ini adalah kendaraan tempur namanya Anoa 3. Di sini memang cukup besar sekali kendaraan tempurnya. Dan memang ini didesain anti peluru ya. Di sini juga anti peluru dengan bannya yang luar biasa besar. Kalau kita pengen tahu spesifikasinya apa saja, di sini juga sudah tertera ya. Anoa 3 IPC 6x6 di mana maksimal speed ini bisa 100 km per jam. Dan juga ada beberapa spesifikasi lainnya tentunya untuk kita biar lebih tahu tentunya alutsista Indonesia ini tentunya tidak kalah dengan alutsista di negara-negara lain, khususnya yang ada di saat ini ada sekitar 42 negara. Dan ini luar biasa gede sekali dan ini maksimal kapasitas yang bisa menampung ini adalah untuk tentunya untuk mengantar para tentara maupun juga prajurit ya. Ini kurang lebih bisa menampung 8 orang atau juga 8 prajurit yang bisa masuk ke dalam mobil tempur atau kendaraan tempur. Dari Jakarta, Ridho Yahya Tikno Handoko melaporkan.